Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk satu tujuan, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dalam pengertian seluas-luasnya. Ini dijelaskan dalam satu ayat Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Selanjutnya, kita hanya bisa melaksanakan ibadah kalau kita melaksanakan toharoh atau bersuci. Dan kita hanya bisa melaksanakan toharoh atau bersuci kalau kita memperhatikan tentang nazafah atau kebersihan. Maka agama Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan ini. Bukan saja ia merupakan pokok dari kesehatan, tapi juga dianggap merupakan bagian daripada nilai iman seseorang. Sehingga Nabi mengatakan, "An-nazafatu minal iman." Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Imamul Ghazali rahimahullah membagi tingkat kebersihan itu dalam 4 tingkat besar. Pertama, oleh beliau dinamakan tathhiruz zahir anil ahdasi wal akhbas. Membersihkan sesuatu yang zahir daripada hadas dan kotoran-kotoran. Membersihkan badan yang zahir. Ini merupakan prasyarat agar kita bisa toharoh, dan toharoh merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan ibadah. Sesuatu yang barangkali kita anggap soal sepele, kecil, tapi akan menentukan hal-hal yang besar. Kalau saudara toharohnya tidak betul, maka berarti tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal ibadah merupakan tujuan daripada penciptaan makhluk bernama manusia ini. Membersihkan diri dari hadas dan kotoran-kotoran. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tingkat yang kedua, tathhirul jawarih anil jaraimi wal atham. Membersihkan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Membersihkan anggota badan, membersihkan tangan, membersihkan kaki, membersihkan lidah dari perbuatan yang mengandung dan mengundang dosa. Kalau sekedar membersihkan zahir tangan, barangkali cuci tangan pakai sabun pun selesai. Tetapi membersihkannya dari minal jaraimi wal asab, dari perbuatan yang mengandung dosa dan kesalahan, ini merupakan tugas yang tidak ringan. Pada tahapan pertama, kebersihan yang diajarkan kepada kita umat Islam, bersih badan dari hadas dan segala kotoran yang berbentuk najis. Itu merupakan modal dasar supaya kalau itu bersih kita bisa wudhu. Kalau sudah wudhu kita bisa sholat dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Orang tidak mengerti sistem ekonomi menurut Islam, barangkali di akhirat dia tidak akan disidang Allah, karena itu masuk wajib kifayah. Tapi orang tidak betul membersihkan diri daripada hadas, ini tanggung jawab individu, dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Berangkat dari kebersihan untuk menuju kepada yang maha bersih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari kebersihan menuju ke yang maha bersih. Inilah perjalanan dari kehidupan manusia ini. Oleh karenanya dimulai itu dari pembersihan diri, dari segala macam kotoran, dari segala macam najis. Dan tidak
usah, terutama adik-adik remaja, para pemuda, tidak usah malu mengkaji masalah-masalah agama, memulainya dari hal-hal yang mendasar kalau memang itu terpakai dalam kehidupan kita. Biasanya kalau diajak ngaji fikih bab apa, hadas besar, hadas kecil, lah itu mah dari dulu, dari dulu. Ya memang agama itu dari dulu begitu. Bahwa mau diskusi soal Allah, alam, dan manusia, silahkan. Bahwa mau berfilsafat tentang sistem ekonomi dan kebudayaan menurut Islam, oke. Tetapi hal-hal yang mendasar dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari jangan dianggap remeh, karena banyak hal-hal kecil yang kita remehkan pada akhirnya menjelimet jadi urusan besar yang mencelakakan kita. Semuanya, gedung yang paling tinggi pun selalu mulai dari pondasi dan lantai dasar. Tiang yang paling tinggi sekalipun mulainya rendah dulu. Begitulah kehidupan beragama yang besar ini dimulai dari kebersihan. Sampai Imam Ghazali memuat satu hadis dalam kitab Ihya beliau, buniyad dinu 'alan nazafah. Agama ini dibangun di atas kebersihan. Nah, kebersihan apa? Pertama, kebersihan zohir. Jadi badan kita ini bersih dari ketempelan najis, dari ketempelan hadas yang bisa menghalangi kita bersuci. Dan tanpa kesucian itu akan menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kalau itu sudah bersih, naik kepada kebersihan yang kedua sekarang. Lebih bersifat filosofis, tathhirul jawarih. Kalau badan sudah bersih dari kotoran-kotoran yang kelihatan, sekarang bersihkan anggota badan dari kotoran yang nggak kelihatan. Apa itu? Dosa, kesalahan. Dosa itu kan bakal jadi daki. Tahu daki? Yang kalau sudah berkarat dalam hati akan menjadi dinding yang membentengi dan membatasi kita dengan Allah. Apakah Allah jauh dari manusia? Tidak. Apakah Allah membatasi hubungan dengan manusia? Tidak. Yang membatasi manusia sendiri berupa lapisan-lapisan dosa yang dia kerjakan. Makin banyak dosanya, makin tebal dinding antara dia dengan Tuhannya. Dalam kondisi begitu, doa udah jauh banget dikabulin. Jadi kalau sudah berangkat dari kebersihan badan, melangkah yang kedua, anggota badan bersihkan dari kotoran yang nggak kelihatan. Apa itu? Anil jaraim, dari perbuatan dosa. Tangan bersihkan. Makanya tidak cuma sekedar lewat itu, lewat wudhu saja kita sudah diajarkan toh. Ketika membasuh dua tangan di awal wudhu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu keberkahan di dua tangan ini ya Allah. Supaya tangan ini dibawa dagang untung, dibawa bertani panen, dibawa ngobiek gol. Tangan yang membawa berkah. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa bencana dan kesialan dan kerusakan. Tangan panas namanya. Diwana nempodan mati, pakai ngobek bantet, pakai nempereng orang mati, tangan sial. Itu saja sudah mengarah kepada kebersihan dari kotoran-kotoran yang tidak kelihatan. Saudara-saudara dewasa ini, manusia disibukkan oleh masalah pencemaran lingkungan hidup. Sehingga nampaknya benar-benar sudah gawat. Dunia ini satu wujud yang kecil ketimbang planet-planet lainnya, planet bumi kita ini. Dan kita bersyukur bahwa oleh Allah kita ditempatkan di bumi yang memberikan kita apa yang kita perlukan. Coba kalau kita tinggal di bulan atau di Mars, unsur penunjang hidup kan tidak ada di sana. Jangankan untuk mengembangbiakkan keturunan, untuk melangsungkan kehidupan saja sudah sulit. Bumi yang kita tinggali ini, planet dunia ini, pada dasarnya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Air untuk minum, tumbuh-tumbuhan untuk bernaung, untuk dimakan, hewan dan sebagainya.
Tapi setelah masuknya era industri dan pemakaian alat-alat modern, mulai terjadi penyalahgunaan berbagai sumber daya alam, lalu terjadilah apa yang disebut pencemaran alam. Orang mulai cemas, orang mulai bingung, orang mulai panik bahkan di sebagian tempat. Ini apa ini? Berangkat dari tingkat kesucian yang kedua. Suci anggota badannya dari perbuatan dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, hilangnya keseimbangan alam akan merugikan manusia. Dahulu ketika kita menghadapi musim banjir, orang bilang kepada saya, "Banjir Pak." Saya bilang iya. Tapi saya pikir-pikir bukan salah orang kok, salah air. Bukan salah air, saya bilang, salah orang. Salah orang bagaimana Pak? Iya, tempat air ditempatin. Giliran yang punya tempat datang nggak ngerti tempat gue lo kenapa di sini. Terjadilah yang namanya banjir. Artinya apa ini? Pemanfaatan dan penata kotaannya yang tidak terarah sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Bumi tercemar, udara tercemar, air tercemar, tumbuh-tumbuhan tercemar, kemudian hewan ikut kena yang namanya pencemaran. Ini akibat apa? Akibat ulah daripada manusia juga. Apa sih yang menyebabkan orang lalu tidak bisa menahan diri sehingga menimbulkan dampak negatif yang merugikan manusia itu sendiri? Saya lihat pertama sifat rakus, tamak bin serakah. Sifat tamak dan rakus ini kan sering mendorong orang untuk menghalalkan segala macam cara. Dia rela menari di atas mayat orang lain. Dia mau senyum di atas tangisan orang lain. Dia mencari bahagia di atas penderitaan orang lain. Mengikuti sikap tamaknya akhirnya rakus, menghalalkan segala macam cara. Tidak terikat lagi oleh yang namanya nilai, norma, dan kaedah-kaedah yang harus dihormati. Perlu menipu, ya nipu. Perlu meras, ya memeras. Perlu membohongi orang, ya membohongi orang. Sikap tamak cenderung mendorong orang untuk menguras sumber daya alam sehingga alam lalu kehilangan keseimbangannya. Ketika terjadi musibah, sasaran utama tentu manusia sendiri. Karena tamak orang nggak sanggup lagi menjaga anggota badannya. Tangan seambil-ambilnya, mulut seomong-omongnya, mata selihat-lihatnya, mulut semakan-makannya, perut seisi-isinya. Tidak lagi selektif. Sedangkan kita orang Islam ini umat yang selektif. Bahwa kita makan, kita minum, kita berpakaian, seluruhnya dibatasi oleh pertanyaan. Yang saya minum ini, yang saya makan ini, yang saya pakai ini, yang saya usahakan ini, Allah ridho apa tidak? Itu bedanya orang Islam dengan orang yang di luar Islam. Ada kaidah dan norma yang membatasi dia, yaitu pertanyaan Allah ridho apa enggak. Bukan cuma mengejar keuntungan relatif, bukan cuma mengejar keuntungan yang sedikit lalu menguburkan dan menentang hati nurani sendiri. Karena sikap tamak orang tidak sanggup mengendalikan diri, maka seluruh anggota badannya lalu tidak terjaga lagi anil jaraim, dari perbuatan dosa dan salah. Hilang sudah. Nah, orang begini kalaupun dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tapi anggota badan lainnya tidak terpelihara dari perbuatan dosa, lah sama juga bohong. Hadas kecil nggak punya, hadas besar nggak punya, wudhu sering tapi nyolong jalan terus. Mulutnya fitnah orang, suka betul, gunjing orang, iya. Makan yang haram, iya. Nipu orang lain, iya. Itu namanya tidak menjaga anggota badan dari kotoran-kotoran yang abstrak. Ini yang saya lihat penyebab pertama, sikap tamak. Yang kedua,
sikap materialistis. Ini merupakan pemacu paling utama sikap materialistis yang ideologinya biasanya ideologi perut ini. Hidup cuma isi perut. Karena itu materi tujuan utama. Kalau perlu nipu, nipu. Kalau perlu ngebohongin orang, ngebohongin orang. Kalau perlu korupsi, korupsi. Sampai sekarang ini bukan cuma buku, bahkan sampai kepada hak cipta, sampai kepada produksi, sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan dakwah, masih terkena yang namanya bajakan. Dan yang aneh bahwa ya tahu itu barang bajakan, toh masih ada saja yang mau jual. Ini kalau tidak didorong oleh sikap materialistis, mengejar keuntungan relatif dengan menekan perasaan pribadi, sudah merugikan orang lain, merugikan teman, gak soal. Bahwa dia menari di atas penderitaan orang, bahwa dia senyum di atas bangkai saudaranya misalnya, bukan soal bagi dia. Yang penting target materi tercapai. Kalau sudah kemarilah cara berpikir orang. Bukan saja dia menginjak hak azasi daripada orang lain, tapi dia sudah menjerumuskan dirinya sendiri. Mungkin dia orang macam ini terlepas dari pengadilan dunia, tapi tidak seorang pun yang akan lepas dari pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana akan diputar seluruh film kegiatan hidup kita, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Apalagi di zaman di mana orang sekarang ini gampang nekat, merasa deadlock, buntu, apalagi di belakang dia lihat merasa ada backingnya, jaluknya jadi naik, kepalanya jadi besar, hidungnya jadi mekar, lalu membusungkan dada, timbul sikap sombong dan cenderung menganggap enteng kepada orang lain. Padahal kalau sudah ada kecenderungan menganggap remeh dan enteng orang lain, itu tandanya orang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Karena itu Islam mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sampai kamu cinta kepada saudaramu sebagaimana kamu cinta kepada dirimu sendiri. Artinya apa ini? Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng, sakit nggak? Sakit. Saya pun begitu. Kalau orang lain tanpa salah difitnah, sakitkah dia? Sakit. Saya pun begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri saya akan begitu juga kalau terjadi pada diri orang lain. Maka pertimbangannya adalah diri sendiri. Kalau sudah kesana cara berpikir orang, dia nggak brutal, nggak lalu ingin mengejar keuntungan karena sikap tamak dan rakus, lalu mengabaikan rasa persaudaraan, rasa persatuan, rasa solidaritas. Yang penting uang masuk. Mungkin di dunia banyak pihak bisa kita kelabuin, tapi sanggupkah kita ngebohongin Allah? Mungkin banyak saksi ada charge yang kita bayar bisa meringankan kita, tapi sanggupkah kita mencari saksi ada charge di akhirat nanti? Keyakinan semacam ini yang membatasi pola dan gaya seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Dia berupaya menjaga kebersihan, setelah kebersihan badannya, kebersihan anggota badannya dari perbuatan yang mengundang salah dan dosa. Setelah sikap materialis, saya lihat lagi yang mendorong orang tidak sanggup mengendalikan diri dan menjaga diri dari kotoran tadi. Apa? Takabur dan kurangnya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu sama sekali. Ini membudayakan rasa malu zaman sekarang saya anggap penting ini. Di saat nilai bergeser, prinsip orang sekarang sudah prinsip hidup cuek sih. Kenal cuek? Cuek kenal gak? Sebodoh teing sama orang lain. Malah ada pepatah Arab yang saya lihat banyak dipakai orang sekarang. Bul ala zamzam fatu'araf katanya. Kencingi air zam-zam nanti kamu terkenal. Artinya kalau pengen terkenal bikin yang aneh-aneh. Sumur zam-zam dikencingin, tuh bakal terkenal seluruh dunia.
Orang kenal, gila benar tuh, kok nyemur sumur Zam-Zam dikencingi. Terkenal, tapi terkenal nggak benernya. Nah, orang nggak peduli bener apa nggak bener, yang penting terkenal dulu. Istilahnya biar tekor asal nyohor. Artinya kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh. Pakaian yang aneh-aneh, rambut yang aneh-aneh, gaya jalan yang aneh-aneh, cara bergaul yang aneh-aneh. Makin dianggap aneh, makin cepat terkenal. Kalau dulu kita dianggap aneh kan malu, risih rasanya, riskan. Orang apa sih kamu pada ngeliatin gua, ada yang gak beres apa? Sekarang malah sengaja dicari yang paling aneh dan demonstratif. Demonstratif. Membudayakan rasa malu ini saya anggap cukup mendesak zaman sekarang ini. Sebab ini termasuk salah satu sumber etika. Pejabat tahu malu, pengusaha tahu malu, organisasi tahu malu, pemimpin tahu malu, orang tua tahu malu, anak muda tahu malu, remaja tahu malu. Apalagi kalau mau bercermin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menceritakan akhlak Nabi itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Beliau orang yang sangat pemalu. Dari saking malunya saja, pernah ketika remaja diajak memperbaiki Ka'bah naik ke atas, jubahnya tersingkap angin, kakinya kelihatan dengan orang di bawah. Beliau turun, muka pucat, merah, keringat bercucuran karena kakinya kelihatan oleh orang di bawah. Padahal orang yang di bawah laki-laki semua, malu. Saya lihat zaman sekarang malu nomor 18. Yang penting nyohor dulu. Kalau masih ada rasa malu kan masih ada semacam nilai yang harus kita indahkan. Tapi kalau sudah nggak ada rasa malu, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu akibatnya kalau sudah kehilangan rasa malu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, apa nasibnya agama umat ini kalau kita sudah kehilangan rasa malu? Perbuatan apa yang tidak akan negatif dan tidak akan mengarah setidak-tidaknya kepada perbuatan negatif kalau kita sudah tidak punya rasa malu? Nah, kalau orang sudah nggak punya rasa malu, sudah nggak punya timbangan, karenanya cuek. Cuek, udah masa bodoh aja dah. Orang mau bilang apa kek, yang penting kan untung, yang penting kan duit masuk, yang penting kan terkenal. Sehingga jangan heran kalau sekarang di kampung-kampung walau orang pakai baju kayak mau mentas di televisi saja, padahal nggak kemana-mana. Jadi korban daripada yang namanya mode. Memang mode itu nggak bisa, namanya mode siapa yang bisa ngelarang? Mode itu musim kan nggak bisa dilarang. Musim hujan bisa nggak dilarang? Tidak bisa dilarang. Kalau sudah datang ya datang. Musimnya habis. Musim rambutan nggak bisa dilarang, nggak boleh musim rambutan, ya tetap saja. Tapi kalau musimnya sudah habis ya habis. Mode juga begitu, nggak bisa dilarang. Nanti gilirannya habis ya habis saja. Dulu pernah itu anak muda mode ya, bikin celana bawahnya kecil bener, botol aja nggak masuk. Emang lagi mode semuanya celana begitu. Habis musimnya habis. Ubah lagi ganti mode, bawahnya lebar, cutbray katanya, jangan botol, monyet masuk. Modelnya habis. Taruhlah musim nggak bisa dilarang, cuma sekurang-kurangnya kalau ada rasa malu kan kita bisa mantesin diri. Ini yang penting. Sehingga halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, kata orang. Celaka orang kalau nggak tahu kedudukan harga dirinya. Saya ini siapa, tinggal di mana, bawa gaya macam itu pantas apa enggak? Saya ini dagang, teman saya juga dagang. Kalau dengan cara begini wajar apa enggak? Bagaimana masa depan daripada kekompakan, kesatuan dan persatuan?
Dia pencipta, ini pencipta. Kalau saya jiplak hak ciptanya, bagaimana nantinya? Tahu diri, lalu ada ukuran, timbul rasa malu. Nah, kalau sudah ke sana, sikap menghormati orang lain, lalu pun timbul karenanya membudayakan rasa malu. Sebab syarat jadi orang kalau punya malu, nggak punya malu kurang syarat jadi orang. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Nah, karena nggak ada rasa malu, anggota badan sudah nggak terkontrol sudah. Dia punya kaki, dia punya tangan, dia punya panca indera lah. Tidak terjaga anil jaraimi wal asam, baik dari kotoran yang zahir maupun kotoran yang batin. Sekarang coba tengok bumi yang kita tinggali ini, yang sekarang konon dilanda oleh pencemaran. Apa unsur penyebabnya? Macam-macam. Pertama, areal yang tadinya untuk sawah, perkebunan dicaplok, dijadikan daerah perkotaan untuk membangun pabrik, industri dan sebagainya, jalan dan sebagainya. Akibatnya kan hilang keseimbangan. Apalagi kalau penataannya semrawut. Lalu apalagi terjadinya limbah logam, terjadinya radiasi, percobaan nuklir walaupun di bawah tanah. Contoh yang paling dekat sajalah, misalnya pabrik batu baterai. Itu kan limbahnya dia buang ke sungai. Lalu sungai itu kan airnya meresap. Kalau tidak dimakan ikan, limbahnya itu ya dihisap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, dari beberapa penyelidikan kemudian ternyata bahwa banyak tumbuh-tumbuhan menyimpan racun dari sebab radiasi tadi. Nah, tumbuhannya atau hewannya nanti dimakan oleh manusia. Akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Belum lagi yang namanya pencemaran udara, pencemaran air. Di zaman sekarang orang sudah agak sulit mencari yang namanya air bersih. Masing-masing berlomba memperbesar jet pump, menyerot sekuat-kuatnya. Saudara hadirin yang saya hormati, begitulah kalau manusia sudah kehilangan rasa malu, dia cenderung melakukan dan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Dan kita sama-sama tahu, inilah prinsip orang-orang yang anti Tuhan, yaitu kaum komunis. Asal tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Dan kita tidak diajarkan semacam itu. Tingkat kebersihan yang ketiga, menurut Al-Imamul Ghazali, tathhirul qalbi anil akhlaqil mazmumah, menjaga kebersihan hati dari akhlak yang tercela. Ini sudah tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa tubuh manusia ini bisa kita ibaratkan seperti kerajaan. Yang menjadi raja adalah hati, sementara seluruh anggota badan cuma sekedar prajurit pelaksana. Itu sebabnya dalam satu hadis dikatakan oleh baginda Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Kalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan ikut menjadi rusak. Dan daging itu tidak lain adalah hati. Hati adalah komandan, jenderal. Sementara seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit pelaksana yang hanya patuh kepada komando jenderal. Kaki hanya bergerak kalau hati bilang jalan kau. Tangan hanya bergerak kalau dikomandoi oleh hati. Maka kalau hati baik, seluruh anggota badan akan mengarah kepada yang baik. Tapi kalau hati rusak, anggota badan akan mengarah kepada yang rusak juga. Tapi ini lalu tidak berarti orang harus berpikir terbalik. Kalau begitu, yang penting hati kita baik kan. Gak sembahyang juga kalau hati udah baik, nggak ngapa-ngapa kan. Itu pemikiran yang paling keliru. Karena bagaimanapun kita dalam beragama ini kan punya standar, punya ukuran. Standarnya siapa? Ya baginda Rasulullah. Beliau hatinya
orang yang paling baik, tapi tetap sholat. Beliau orang yang hatinya bersih, tapi hukum halal haram tetap berlaku. Beliau orang yang hatinya sangat bening, tapi tetap puasa Ramadan dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang itu standar namanya. Kalau merasa hati sudah bersih, oh biar gua nggak sembahyang juga, tapi hati kan bersih. Loh, prinsip itu saja sudah menjelaskan ngeresnya hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu membersihkan hati dari akhlak yang tercela ini merupakan tugas utama. Bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, penyakit zohir sangat jauh bedanya dengan penyakit hati, penyakit batin. Apa bedanya? Pertama, kalau penyakit zohir, biasanya kita yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, biasanya orang lain lebih tahu dari kita yang punya penyakit. Misalnya, kita punya bisul di belakang, itu penyakit zohir kan? Kita tahu, orang lain nggak tahu. Enak temen datang bercanda, dia tepak aja belakang. Udah melintir-melintir kita. Dia nggak tahu, kita tahu. Penyakit zohir, kita yang punya penyakit lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, kadang-kadang orang lain lebih tahu, kita yang punya nggak berasa. Misalnya sombong, ya, kita nggak berasa, kita anggap wajar saja. Orang lain yang nilai, sombong sih kamu. Hasud, dengki, kita anggap wajar. Orang lain bilang, karangan hatimu, hasud betul sih, nggak seneng lihat orang lain dapat nikmat. Tetangganya beli TV aja meriang. Saudara hadirin, penyakit batin orang lain lebih tahu dari kita. Lalu apalagi bedanya? Kalau penyakit zohir, penyakit badan, itu hanya merusak kehidupan dunia, resikonya paling-paling mati. Tapi penyakit batin tidak hanya merusak kehidupan dunia, ikut juga menghancurkan kehidupan akhirat. Saudara kena penyakit dunia, penyakit zohir ya, taruhlah kanker misalnya, taruhlah darah tinggi misalnya, paling-paling mati, itu saja. Dunia saja. Tapi kalau saudara terserang penyakit sombong, ria, takabur, ujub, sum'ah, bukan cuma dunia, di akhirat dia akan jadi racun yang menggeragoti amalan kita. Dunia akhirat dirusak. Penyakit sombong. Di dunia umumnya kan kita jarang mau berteman sama orang sombong, menjauh malah. Sombong benar siapa teman lo, begitu. Di akhirat, al-mutakabbir itu cuma Allah kok. Salah satu asmaul husna al-mutakabbir, Allah itu. Yang sombong, yang pantas sombong cuma Allah. Anal mutakabbir, akulah yang paling besar. Makanya takabur itu asal katanya takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Nggak besar aja, gedein aja dirian-dirian. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, kalau penyakit zohir banyak dokternya. Apalagi di zaman spesialisasi sekarang ini, tinggal nyari aja dah. THT, yang kanker, yang tulang, yang jantung, yang macam-macam penyakit, ada dokter spesialisnya. Tapi penyakit batin cuma agama dan kemauan dari orang yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Tanpa itu sulit untuk dirubah. Tanpa dekat dengan agama, tanpa kemauan yang kuat memperbaiki diri, orang sulit terobati dari penyakit-penyakit batin. Makanya kalau para dokter sangat serius melakukan penyelidikan, mencari penangkal obat, penangkal penyakit yang hanya merusak kehidupan dunia, apa kita nggak lebih sungguh-sungguh memusatkan perhatian, mengobati penyakit yang kalau diserang penyakitnya bukan cuma dunia, akhirat ikut bangkrut. Itu yang dinamakan dengan penyakit-penyakit batin. Saudara hadirin yang saya hormati,
Ada lagi di zaman sekarang orang berpikir, yang penting kan percaya saja sama Tuhan, lalu hati baik, sudah cukup. Loh, kalau memang percaya kepada Tuhan dan hati baik cukup, tidak perlu Allah sampai mengutus 25 Rasul ke alam ini. Sebab tanpa Rasul pun manusia bisa kok kenal Tuhan. Cuma Tuhan yang mana? Yang sebenarnya Tuhan atau cuma yang dipertuhan saja? Yang bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan? Tanpa mengutus Rasul mungkin manusia percaya bahwa di luar kekuatannya ada super power yang manusia merasa bergantung ke sana, lalu menegakkan tata cara peribadatan untuk menghormati sang super power tadi. Tetapi percaya kepada Allah itu kan tidak cukup cuma sekedar percaya saja, lantas diiringi dengan pelaksanaan ibadah yang sasarannya untuk mencapai bersihnya hati ini. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi tingkat yang ketiga kebersihan yang diajarkan, kebersihan hati. Biar badan kita bersih dari hadas kecil, hadas besar, tapi kalau hati kita kotor, ngeres, orengan hatinya. Tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, tidak senang lihat orang lain lebih maju, takabur, merasa diri paling besar, ujub, ria, semua yang dikerjakan selalu pengen didengar orang, dilihat orang, to show only. Apa saja sudah supaya dipuji orang, dilihat orang, didengar orang, hilang keikhlasannya. Bersih anggota badannya tapi kotor hatinya. Ini kontras. Sebaliknya, hatinya bersih tapi badannya hadas besar nggak kenal, hadas kecil apalagi. Wah, ya bagaimana bisa berhubungan dengan Allah? Sebab kita ini percaya kepada Allah kemudian berhubungan dengannya. Cara berhubungan dengan Allah bagaimana? Sudah diatur oleh Allah sendiri lewat prosedur yang namanya sholat. Nggak bisa kita bikin aturan sendiri. Mau dekat dengan gubernur saja harus ikuti aturan protokolnya gubernur toh. Mau dekat dengan presiden, ikuti aturan yang diatur oleh protokolnya Bapak Presiden. Ingin dekat dengan Allah, boleh pakai prosedur yang ditetapkan oleh Allah sendiri lewat Quran, lewat contoh dari Rasul, melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, melalui berbagai ibadah yang standar contohnya adalah Rasul. Jadi kalau hati sudah baik lalu sembahyang boleh berhenti, mestinya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Iya kan? Sebab beliau hatinya paling baik, nyatanya nggak pernah berhenti. Kalau hati sudah baik lalu hukum halal haram tidak berlaku, beliau tidak perlu menggunakan hukum halal haram. Itu standar kita. Jadi saudara jangan terkecoh, di zaman sekarang ini ada orang yang namanya talfik, mengambil yang enteng-enteng aja, menegakkan benang basah, percaya sama Tuhan juga cukup dah. Saudara hadirin yang saya hormati, kepercayaan itu memang modal dasar, tapi setelah percaya mau apa? Tentu ada tindak lanjutnya, dan Allah sudah memberikan bimbingan. Aku tidak ciptakan kau manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Cara nyembahnya bagaimana? Tuh, lihat bagaimana Nabi Muhammad nyembah aku. Pakai takbiratul ihram kan? Pakai diri, pakai ruku, pakai sujud, pakai tahiyat, pakai duduk di antara dua sujud. Begitu cara menyembah. Gak bisa kita bikin model-model, nyembah Allah kan yang penting hubungan ke Tuhan, duduk aja dah melongok madep ngulon 2 jam. Itu sih bukan nyembah, itu kesurupan namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, tata cara kita melaksanakan ibadah itu sudah diatur sedemikian rupa. Berangkat dari yang bersih menuju kepada yang maha bersih dengan cara yang bersih. Alangkah indahnya agama kita ini. Tidak hanya kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Orang cuma bilang kebersihan pangkal kesehatan. Islam tidak cuma itu, kebersihan bagian daripada iman. Apa yang lebih mahal daripada iman? Sudah taruhannya iman itu. Jadi tandanya orang beriman, ya bersih. Kita kan
Jangan cuma baru slogan saja gede-gede di depan masjid, tulisan besar-besar, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kadang kita masuk ke dalamnya bukan main. Kebersihan yang tidak sesuai dengan temanya kadang-kadang di sebagian tempat. Cuma baru slogan besar-besar, tulisan gede-gede, kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kita sendiri dalam realitanya tidak menyadari demikian besar Islam memperhatikan masalah kebersihan ini. Oleh karena itu saudara, yang ketiga ini berat, menjaga kebersihan hati dari akhlak yang tercela. Caranya bagaimana? Menurut tuntunan orang-orang sufi ada 3 jalan. Pertama yang disebut takhalli, yang kedua yang dinamakan tahalli, dan yang ketiga dinamakan tajalli. Beda ha, kha, dan jim. Pertama kha, ada titiknya kan. Yang kedua ha, titiknya hilang. Yang ketiga ada titik lagi, jim. Takhalli artinya mengosongkan hati dari sifat yang tercela. Taruhlah kita belum bisa sabar, tapi marah kurangin. Taruhlah kita belum bisa jujur, tapi bohong kurangin. Orang yang nggak bohong belum tentu jujur loh. Ya, nggak bohong itu belum tentu jujur. Sebab ada orang nggak mau bohong, tapi nggak mau menyampaikan apa adanya. Bohong sih nggak, cuma apa adanya nggak dia sampaikan. Saudara hadirin yang saya hormati, itu yang disebut takhalli, mengosongkan diri dari semua sifat yang tercela. Suka nipu orangnya dibuang, suka ngerugiin orangnya dibuang, takabur, riya, sombong dibuang. Itu yang namanya takhalli, mengosongkan diri dari semua sifat yang tercela. Kalau itu sudah tidak ada, lalu tahalli, hiasi hati yang sudah kosong dari sifat yang tercela tadi dengan sifat-sifat yang terpuji. Begitu takaburnya hilang, muncul tawadu, rendah hati. Begitu riyanya habis, ikhlasnya timbul. Begitu kufurnya hilang, syukurnya muncul. Tahalli namanya. Jadi ibarat rumah, habis kita sapuin, kita pajangin, dekorasiin, didekor lah. Taruh yang pantas ini, foto di mana. Sebab bagus pun kalau nggak pada tempatnya, tentu tidak baik jadinya. Nah, kalau sudah tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, tajalli, nanti akan nampak kekuasaan Allah di hadapan kita. Diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cerminnya itu hati, saudara-saudara. Kalau itu kotor, udah kotor yang lain. Anggota badan ini cuma sekedar prajurit yang hanya patuh kepada komandan, dan komandannya adalah hati, raja dalam kerajaan tubuh manusia. Iya, tapi hati kan nggak kelihatan, Pak. Bagaimana nilainya? Yang tidak kelihatan bisa dinilai. Bisa. Dari mana? Ya dari anggota badan ini. Soal hakikatnya memang terserah Allah, tapi kita lihat kan zohirnya. Karena anggota badan yang kelihatan toh digerakkan oleh hati. Jikalau hati itu baik, maka dia akan mengarah kepada gerak-gerak yang baik. Tapi jikalau hati itu jahat, tentu anggota badan ini pun akan mengarah kepada gerak dan perbuatan yang jahat juga. Nah, kemudian tingkat kebersihan yang tertinggi yang terakhir, yang keempat, tathhirus sirri amma siwallah, membersihkan diri, membersihkan seluruh rahasia dari yang selain Allah. Nah, ini sudah kelasnya para anbiya ini. Membersihkan diri dari yang selain Allah. Nah, apa orang kayak begini sudah nggak perlu dunia? Perlu, tapi ala kadarnya, dan dunia dia gunakan penunjang jalan menuju Allah. Semua kegiatan hidupnya tujuannya sudah Allah saja. Dan memang itu idealnya, menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup kita. Cari nafkah buat apa? Kasih makan anak istri. Kenapa kasih makan anak istri? Kewajiban. Dari siapa? Dari Allah. Itu kan namanya tujuan akhirnya Allah. Walaupun secara zahir kita katakan, saya cari nafkah buat anak istri kok. Tapi itu perintah Allah. Jangan menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari kegiatan hidup kita.
Nanti akan tergelincir dari norma-norma akidah yang seharusnya kita yakini. Membersihkan diri dari yang selain Allah. Menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Dan itu sesuai dengan kontrak kita kah? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, solatku, matiku cuma untuk Allah, Tuhan seru sekalian Allah. Sehingga walaupun kita mencari nilai-nilai dunia, memang tujuannya untuk menunjang kehidupan akhirat. Makanya Allah pesan dalam satu ayat, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Cari akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan menebarkan kerusakan di permukaan bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menebarkan kerusakan di permukaan bumi ini. Jelas sekali ayat ini. Di samping menganjurkan adanya keseimbangan dalam kehidupan kita, tetapi stresnya tetap saja cari akhirat. Namun jangan lupakan bagianmu pada kehidupan di dunia ini. Saudara, apabila 4 fase kebersihan ini kita telusuri, kemudian kita amalkan, pada tahapan pertama berusahalah supaya kita jadi orang yang bersih, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Syukur kalau saudara misalnya sudah biasa hidup, membiasakan mempunyai wudhu dalam hidup ini. Sebab tidak cuma untuk sholat, utamanya memang itu, tapi mau pergi dagang wudhu dulu, bagus. Mau berangkat kerja wudhu dulu, bagus. Untuk sesuatu yang tujuan yang bersih, harus kita mulai dari sesuatu yang bersih juga. Nah, dari situ kita lalu meningkat, berusaha menjaga kebersihan anggota badan. Berusaha supaya tangan ini jangan mengundang dosa, supaya mata ini jangan mengundang dosa, supaya kaki ini tidak melangkah ke tempat yang bisa membawa dosa, supaya perut ini tidak kemasukan barang yang mengandung dosa. Baru kalau sudah begitu, pada tahapan yang ketiga, hati. Itu sudah klimaksnya. Kalau dia sudah berakar menjadi hati yang bersih dari akhlak yang tercela, itulah nilai kebersihan yang paling ideal di dalam kehidupan kita. Ternyata teori mens sana in corpore sano katanya. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Tidak selamanya benar. Buktinya apa? Wong maling sekarang badannya sehat-sehat kok. Siapa bilang kalau badan sehat lalu akal sehat? Tidak mesti. Katanya akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Belum tentu juga. Bukti yang jadi maling badannya sehat-sehat, tapi hatinya kok ngeres. Ini berarti bahwa memang kebersihan itu harus berangkat dari hal yang mendasar untuk sampai kepada puncaknya membersihkan hati. Di situ sumbernya, karena hati sekali lagi merupakan raja dalam kerajaan tubuh manusia. Kalau rajanya sudah angkara murka, kalau rajanya sudah biadab, maka seluruh rakyatnya, anggota badan ini akan mengarah kepada yang biadab juga jadinya. Tetapi lagi-lagi bahwa usaha pembersihan hati ini harus melalui jalan yang telah dicontohkan oleh standar dalam kehidupan beragama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja patokannya. Beliau sholat, kita sholat. Beliau puasa, beliau puasa. Beliau zakat, kita zakat. Jadi kalau orang sudah mengaku hatinya sudah bersih, tahu segala apa saja, tapi nggak sholat, oh nggak cocok sama standar, nggak usah diikutin kan gitu toh. Jadi ada barometer. Oh ngakunya Mbak Ano, pinter Ano, tahu keadaan orang. Puasa nggak Ramadan? Kagak, nggak cocok sama standar. Nggak cocok sama standar. Itu saja.
gampang kok, kita punya barometer, ada ukuran. Kalau orang sekarang ini gampang dikelecehin sih, apalagi dia nggak punya standar, udah telap bener dah. Saudara hadirin yang saya hormati, standar dalam kehidupan beragama tidak lain baginda Nabi. Taruhlah kita belum bisa ikut sholat seperti sholatnya beliau, taruhlah belum bisa sabar seperti sabarnya beliau, taruhlah belum bisa melaksanakan tahajud seperti tahajudnya beliau, tetapi yang belum bisa dicontoh seluruhnya kan tidak perlu ditinggal semuanya. Apalagi lalu mencela, seperti dulu zaman anak-anak ada cerita serigala pengen makan buah anggur, tinggi, lompat jatuh lagi, nggak bisa tercapai itu anggur. Akhirnya putus asa, kecewa, kemana-mana dia pergi ngomong sama semua binatang, anggur pahit, anggur asem, anggur pahit, anggur asem. Padahal bukan anggur yang pahit, dia aja yang kagak bisa ngambil. Akan selalu ada di masyarakat tuh manusia yang mentalnya begitu. Dia pengen begitu, nggak bisa sama yang bisa dia sirikin. Akan selalu ada di masyarakat manusia yang punya mental begitu. Dia pengen begitu, kagak bisa, udah setengah mati, nggak bisa juga sama orang yang bisa. Wah, siriknya bukan main, hasutnya bukan main. Sama serigala tadi, pengen makan buah anggur udah metik nggak bisa, pidato kemana-mana anggur lah pahit. Emang kemampuannya aja yang nggak sampai ke sana pakai anggur pahit, anggur asem. Orang menghina sesuatu bukan karena sesuatu yang dihina itu jelek, tapi karena dia nggak bisa berbuat begitu. Lalu yang lebih celaka lagi, mempengaruhi orang supaya berpendapat begitu, kayak serigala tadi. Udah dia kesel sama orang, orang lain dia undang supaya kesel juga sama tuh orang. Enggak bener ini, marahan pakai ngebon. Akan selalu ada di tengah masyarakat orang yang punya mental yang disebut rationalization itu, rationalization. Penyakit kejiwaan itu sebenarnya. Dia pengen punya televisi, setengah mati nggak bisa juga, tetangganya bisa duluan, habis dia katain, emang dia miara tuyul. Sudah macam-macam. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi sekali lagi kita berangkat dari standar. Kalau sama dengan standar, mari kita ikuti. Kalau tidak sama dengan standar, berpikirlah lebih jauh lagi. Karena agama ini ajarannya jelas, yang jadi contoh dalam pelaksanaannya juga jelas. Jangan dalam kejelasan lalu kita cari yang remeng-remeng dan samar-samar. Apalagi di zaman dimana orang sekarang mudah kehilangan pegangan hidup. Dalam kondisi kalut, nyari pegangan. Ya orang kalau lagi hanyut di kali, rumput juga dia pegangin. Dia tahu rumput lemah, nggak akan kuat nahan bobot badan yang berat. Tapi karena lagi perlu, tahu dia pegang juga. Ini kan cermin dari jiwa manusia. Dalam keadaan goncang, dia perlu pegangan. Ya untung kalau ketemu yang baik. Kalau enggak, sepegang-pegangnya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian kita ambil kesimpulan. Pertama, Islam agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Baik itu kebersihan zahir, lebih-lebih lagi kebersihan batin. Yang kedua, dalam Islam kita berjalan menuju zat yang maha bersih. Karenanya harus bertolak dari kebersihan. Yang ketiga, kebersihan diawali dengan hal yang paling mendasar, kebersihan pribadi. Lalu nanti kalau sudah mengarah kepada anggota badan, itu sudah termasuk menjaga kebersihan kolektif, bermasyarakat. Artinya, kalau anggota badan kita sudah terpelihara dari perbuatan dosa, artinya kan kita sudah menjaga diri jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai membuat onar di masyarakat. Jangan sampai menimbulkan kerugian kepada sesama. Itu sudah mengarah kepada dampak kehidupannya dalam masyarakat. Kalau yang pertama tadi, tingkat kebersihan pertama, individu bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang kedua, tatkala bersih anggota badan dari perbuatan dosa, ini sudah mengarah kepada menjaga ketenangan dalam masyarakat.
Ya masyarakat kita, yang petani masyarakat petani, yang pedagang masyarakat pedagang, yang mahasiswa masyarakat mahasiswa, yang politikus masyarakat politikus, yang seniman masyarakat seniman. Masing-masing pihak menjaga anggota badan dari perbuatan yang bisa berbuat dosa. Itu sudah termasuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan bersama. Nah, kalau sudah sampai kepada puncaknya, pembinaan pribadi, pembersihan hati dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji untuk mencapai satu makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan pendidikan, dengan pangkat, dengan harta, kita bisa berlomba mencari kedudukan di dunia. Tapi kedudukan di sisi Allah hanya bisa dibeli dengan prestasi ibadah. Yang prestasi ibadah itu akan membentuk hati yang baik. Jadi dengan kata lain, antara pelaksanaan ibadah dengan hati yang baik itu berkaitan. Kalau tidak, salah satunya sulit untuk terwujud. Artinya dari hati yang baik timbul semangat ibadah. Dari semangat ibadah, hati lalu menjadi baik. Ada semacam interaksi. Oleh karenanya saya berharap dari pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama menjaga diri, baik dari kotoran zahir maupun kotoran batin. Menjaga kebersihan diri, rumah tangga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara kita demi untuk kemaslahatan bersama. Sekian dan demikianlah. Dan pada akhirnya, sebagai uraian penutup Al-Baqarah 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepadanya, dan hanya kepadanya lah hendaknya kamu menyembah dan beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Murai di dahan dan kokok ayam di kandang. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan.
Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai 4 perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un, punya rumah biar bagus asal gede, enak ngaturnya, daripada sudah punya rumah kecil adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya. Sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia.
Saya mau cerita, ada orang super kaya. Namanya Aristotle Onesius, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesius. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kaput, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesius. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesius ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi-jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesius. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" Ya jelas pilih ilmu dong. Kenapa? Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." Udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga, cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman, padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi tahap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata
tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak dia apa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika dibunuh orang. Pak Chung Hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harris Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang,
hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom, bom seks. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan doublenya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal, pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti, padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu, di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia.
Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal, dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya, takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang, caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan inang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia.
Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulata'uhu ma'as solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun nggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asrafa asa musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang teman
temennya Quran dihormati orang, yang temennya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangi. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik awalnya kan begitu. Mula-mula dengar katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit katanya, disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sahabat. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi ada teman, kesulitannya ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang. Jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas. Sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah, ini kuburannya Fulan bin Fulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah. Mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana. Umpama nggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau nggak masuk otak, nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa emas tenggelam kan? Pernah nggak? Di mana? Ya, di laut Masalembo. Begitu ke Tampo Mas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, tidak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi
Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan no, dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain. Harus maju dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang nggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada satu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada satu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu udah tahun 87. Tahu-tahu udah begitu. Tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembahyangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu, tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa.
Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa? Mending mana? Mending mana? Ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah lampu yang akan menerangi kehidupan, amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, nggak bahagia. Selamat tapi nggak senang, nggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar cuma segaji-gajinya, selamat nggak korupsi, tapi melarat, ya nggak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja, ya, sekali lagi, kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Nggak bisa lagi beli keselamatan pakai uang, tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan, untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita nggak sebentar, menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang dalam satu penantian yang begitu lama tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besok. Sirawan, batuk, nggak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar, padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas. Belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu, marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Udah surga itu, cakep taat. Istri kayak gitu, kalau belum mati jangan dikuburin dulu itu. Sudah cakep taat lagi, tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang.
Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini. Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami, teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu, atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan. Suami saya meninggal, ada hartanya, saya sedekahkan, niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup, tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami. Yang kedua, pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum. Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik merupakan susunan dari warga yang baik. Warga yang baik adalah terdiri dari rumah tangga yang baik, dan rumah tangga yang baik merupakan susunan dari pribadi yang baik. Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan. Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya, dokterkah, kiaikah, mubalikah, petanikah, pengusahakah, pejabat tinggikah. Tidak ada seorang suami yang bisa sukses tanpa peran serta istrinya. Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan.